Shalom semuanya. God is good all the time. All the time God is good. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi sepanjang bulan ini tema kita adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan kanan kirinya, yuk jalan sama Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan mungkin dari minggu pertama, kedua sampai yang ini minggu terakhir nih. Minggu terakhir ya, kita sudah banyak mendengar. Biarlah apa yang kebenaran firman yang kita dengar itu kita lakukan sama-sama. Amin. Amin ya. Yuk kita baca sama-sama di Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Kita baca bersama-sama. Oke? 1 2 3. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat yang ke-24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air mengamuk itu. Dan angin dan air pun itu reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Amin, amin, amin. Kita belajar ya. Kita belajar waktu dulu murid-muridnya berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi waktu dulu murid-murid itu berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini? Respon apa? Respon apa yang murid-muridnya lakukan? Sehingga kita juga dapat melakukan hal yang sama. Untuk kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan itu ada dua kebenaran. Pasti ada masalah. Jadi kalau berjalan bersama dengan Tuhan kita nggak bilang, wah saya sudah berjalan dengan Tuhan. Jalan saya pasti mulus. Enggak, ternyata apa yang dialami murid-muridnya? Berjalan bersama dengan Tuhan ada taufan. Berarti ada masalah enggak? Ada masalah. Karena tadi kan pujian tadi, Tuhan gak pernah janji. Gak pernah Tuhan berjanji kalau kita jalan sama Tuhan aman, plong, sampai akhir. Enggak. Tapi kita lihat, berjalan bersama dengan Tuhan pasti ada masalah. Ya, tapi ada tapinya. Kebenaran yang kedua. Berjalan bersama dengan Tuhan ada mujizat. Amin. Katakan ada mujizat. Ya, ya. Jadi kalau kita baca di ayat yang terakhir dikatakan ia menghardik dan angin dan air pun itu menjadi teduh. Amin. 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 Ya. Jadi untuk kita apa respon kita? Respon kita sepanjang kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan itu kapan sih? Kapan? Sekarang aja? Apa nanti? Sekarang. Selama-lamanya. Betul, haleluya, selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Sampai garis akhir. Ya, sampai garis akhir Tuhan akan menyertai kita. Percaya dan pegang itu kuat-kuat. Tuhan berjalan bersama dengan saya sampai garis akhir. Amin, amin. Tapi bagaimana respon kita? Sampai kita bisa menemukan mujizat itu dalam hidup kita. Amin. Yuk kita belajar sama-sama. Respon, ada 4 respon untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Respon yang pertama, kita baca di Lukas 8 ayat yang ke-22. Ya, di situ kan ada yang dikasih warna yang beda ya. Jadi kita perhatikan sungguh-sungguh. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Lalu
bertolaklah mereka. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, yang perlu kita lakukan apa? Hanya melakukan perintah Tuhan. Waktu itu kan Tuhan bersama dengan murid-muridnya di Danau Galilea. Kebetulan tahun lalu saya dengan beberapa saudara kita di tempat ini, kita berkesempatan ke Tanah Perjanjian. Kita merasakan Danau Galilea ya. Puji Tuhan. Doakan untuk Tanah Perjanjian damai, untuk kita kembali bisa ke sana ya. Amin ya. Kita merasakan bagaimana waktu itu murid-muridnya berlayar bersama Tuhan. Tuhan cuma bilang gini, ayo mari kita bertolak ke seberang danau. Bisa gak murid-muridnya komplain? Bisa. Ngapain Tuhan ke seberang? Ngapain? Buat apa sih Tuhan? Capek-capek. Ngapain? Sebagian murid-muridnya adalah nelayan. Jadi kadang-kadang nih ya, waktu Tuhan memberikan suatu perintah, itu mungkin ada banyak tuh, ada banyak respon kita nih. Ada yang seneng, karena belum pernah naik perahu. Kayak saya nih, belum pernah naik perahu ke Danau Galilea, seneng kan ya? Wih, seneng. Waktu Tuhan perintahkan ada yang semangat. Wah, semangat. Tuhan kasih perintah, pasti baik hasilnya. Pasti. Di ujung sana ada sesuatu yang indah. Bener gak? Tapi ada juga yang responnya mungkin gak baik. Ngapain Tuhan? Ih, capek-capekin. Setiap hari saya nelayan, mancing ikan, nangkep ikan. Itu pekerjaan biasa. Ngapain sih kalau lagi capek Tuhan? Bisa juga gitu. Waktu Tuhan kasih perintah, mungkin kita gak mau. Ya, tapi apa yang dilakukan murid-muridnya? Bertolaklah mereka. Artinya mereka taat. Katakan taat. Ngomong kiri kanan, taat yuk. Ya, jadi yang pertama, respon yang pertama. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Perlu ketaatan. Perintah Tuhan itu apa sih? Saya gak ngomong nih, Tuhan ngomong sama saya perintah. Enggak, saya gak denger nih. Makanya apa yang kita pengen tahu, Tuhan perintahin apa sih bagi saya? Bacalah suaranya Tuhan. Suaranya Tuhan di mana? Di firman-Nya. Firman-Nya di mana? Di Alkitab. Baca setiap hari. Jadi kita tahu apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita nggak pernah baca, Tuhan suruh saya apa ya? Nggak tahu. Tuhan ngomong apa sama saya? Nggak tahu. Baca firman Tuhan setiap hari. Dan kita lakukan. Firman Tuhan ya, setiap hari yang kita baca. Ada pasti setiap pasal yang kita baca pasti ada kebenaran. Ada perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Enggak usah jauh-jauh, saya mau baca 10 pasal, 20 pasal. Tapi kalau satu pun tidak dilakukan untuk apa? Baca firman Tuhan, lakukan satu aja. Misalnya gini, Tuhan bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Contohnya firman Tuhan berkata hari ini kepada kita. Kalau kita nggak lakukan, kan sama juga seperti murid-muridnya kita nolak. Betul nggak? Tapi waktu kita taat, kita yakin kita pasti bersama dengan Tuhan. Amin? Amin. Ya. Jadi yang pertama, apa? Taat. Katakan lagi, taat. Ya, ingat ya. Yang kedua, kita baca ayatnya di Lukas 8 ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Respon yang kedua yang harus kita lakukan selain taat, melakukan perintah Tuhan. Yang kedua adalah, di sini dikatakan Yesus tertidur. Ini tanda kutip ya, Yesus tertidur. Saya bilang, kalau Tuhan bersama dengan saya, Tuhan gak pernah tertidur untuk saya. Tapi kenapa bisa Tuhan tertidur? Ya, saya kalau sama suami saya, Santo nih, kalau dia sedang nyetir nih, saya tuh pasti tuh ngajak ngomong dia. Karena kenapa? Apalagi jaraknya jauh. Saya takut dia ngantuk, tidur, betul gak? Jadi orang tertidur karena apa? Karena tidak diajak ngomong, betul gak?
tidak ada hubungan, gak ada komunikasi. Betul gak ya? Begitu juga. Tanda kutip Tuhan tertidur. Dan perhatikan, waktu Yesus tertidur sekonyong-konyong turunlah taufan. Jadi jangan biarkan Yesus itu tertidur dalam hidup kita. Artinya kita gak ada hubungan sama Tuhan. Waktu kita gak ada hubungan sama Tuhan ada masalah nih, ada taufan. Caranya apa? Yang kedua, respon kita yang kedua. Bangun hubungan dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan ngapain sih? Doa. Doa kan kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Kita berseru sama Tuhan. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, di atas pujian dan penyembahan, aku hadir. Kalau Tuhan hadir dan Tuhan gak pernah tertidur. Percayalah. Amin. Amin. Ya. Jadi bangun hubungan dengan Tuhan. Jadi yang pertama tadi apa? Taat. Taat lakukan perintah Tuhan. Yang kedua, bangun hubungan dengan Tuhan. Senantiasa jadikan itu gaya hidup. Kita berdoa, kita memuji, kita bermazmur, menyembah Tuhan. Jadikan itu gaya hidup kita. Artinya apa? Mungkin kita sedang bekerja, tapi bisa juga nih kita waktu sedang bekerja. Kita bermazmur dalam hati. Tuhan, terima kasih, kau besar Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau saya ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Atau kita bernyanyi bagi Tuhan. Memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Bagaimana kita berjalan bersama Tuhan? Kita baca ayatnya. Di Lukas 8 ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Apa yang murid-muridnya lakukan? Respon yang ketiga yang murid-muridnya lakukan adalah kita berseru. Berseru kepada Tuhan. Murid-murid tidak, guru, kita binasa nih, ada masalah nih. Waktu kita ngadepin masalah apapun deh, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, apapun itu. Yang pertama, kalau kamu ketemu masalah, jangan datang ke dokter dulu, jangan datang ke pengacara dulu, jangan datang ke polisi dulu. Tapi pertama-tama, datang kepada Tuhan dulu, nomor 1. Berserulah kepada Tuhan, maka dia akan menjawabmu. Amin, amin. Respon yang ketiga yang kita harus punya, jadikan dia nomor 1 dalam hidup kita. Apapun masalahmu, datang kepada Tuhan. Datang, berseru, berharap, memohon. Hanya kepada Tuhan, dan dia adalah jawaban. Amin. Amin. Ya. Jadi yang pertama apa tadi? Taat. Yang kedua, bangun hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, berseru hanya kepada Tuhan, bukan yang lain ya. Bukan berarti saya nggak boleh ke dokter, bukan. Berarti nanti saya prakteknya nggak laku gitu kan ya. Enggak gitu ya. Enggak. Maksudnya gini, dahulukan Tuhan dalam segala hal. Dalam segala hal dahulukan Tuhan. Amin. Saya ada sedikit kesaksian. Dulu saya pernah punya mobil yang dicuri, diambil. Ya, jadi waktu saya mau pelayanan pagi tuh minggu tuh. Kalau sebetulnya kita udah bangun pagi, cuman waktu mobil itu jalan kita nggak tahu. Waktu mobil itu diambil kita nggak tahu, nggak kedengeran gitu kan. Jadi udah siap, semuanya udah siap. Saya, Santo, anak-anak udah siap, udah rapi, tinggal buka pintu mau keluar, bleng, mobilnya hilang. Bleng, nggak ada nih mobil. Mau tahu nggak saudara? Waktu itu, ya kalau saya bilang apa yang saya punya, yang paling besar tuh cuman mobil. Jadi, waduh. Tapi saya lihat respon dari suami saya. Waktu dilihat, mah nggak ada mobil loh. Mobil kita kemana ya?
udah pucet mukanya dan udah bingung. Tapi dia langsung tarik tangan saya di meja makan, kita doa. Kita datang sama Tuhan, kita doa. Apa yang kita doain? Suami saya bilang gini, Tuhan, mobil saya nggak ada Tuhan. Tuhan berkati yang ngambil mobil saya. Mungkin dia lebih perlu dari saya. Saya sampai melotot. Tapi itu loh. Saya sampai bilang, iya ya. Kita melakukan perintah Tuhan gak mudah. Ya kan? Waktu Tuhan perintahkan mungkin ampuni, relakan, berikan. Jangan bales. Itu gak mudah gitu loh. Waktu sebelum dia datang ke kantor polisi untuk lapor, kita doa, kita datang sama Tuhan. Dan kalau sekarang nih, di Roma 8 ayat 28 dikatakan, dan kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi gara-gara mobilnya hilang, saya hari ini saya jadi pindah rumah. Haleluya. Haleluya. Kalau enggak mungkin saya enggak pindah-pindah. Mungkin saya enggak pindah-pindah. Tapi mungkin itu caranya Tuhan. Caranya Tuhan kita enggak bisa lihat sekarang. Kalau ketemu masalah kita enggak bisa lihat sekarang. Sekarang kayaknya enggak enak tuh. Aduh. Kayaknya aduh. Benar-benar masalah yang membuat kita tuh hopeless gitu. Tapi kalau saya sekarang lihat, kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Jadi yang ketiga apa? Berseru hanya kepada Tuhan. Amin. Nah yang keempat. Yang keempat. Kita baca ayatnya di Lukas 8 ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Ya, kita di sini Tuhan negur murid-muridnya. Di mana kepercayaanmu? Mungkin itu juga teguran bagi kita. Di mana kepercayaan kita? Waktu masalah itu ada. Waktu masalah itu ada dalam hidup kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Dikatakan, di mana kepercayaanmu? Dan murid-muridnya sampai nanya, siapa sih ini orang? Ya kan, siapa gerangan orang ini? Artinya murid-muridnya kenal nggak? Kenal nggak? Sampai nanya, siapa sih ini orang? Kalau kita nanya, ini orang siapa? Kenal nggak kita? Enggak. Jadi jangan bilang kita orang Kristen, anaknya Tuhan, pengikutnya Tuhan. Kalau kita nggak pernah percaya Tuhan bersama dengan kita. Kalau kita nggak pernah tahu, percaya dengan iman percaya kita. Bohong banget kan? Di sini Yesus tuh negor murid-muridnya. Dan itu teguran juga bagi kita. Saya sampai bilang, iya Tuhan. Kadang-kadang ya, sedikit aja masalah kita khawatir ya. Aduh khawatir. Aduh, besok saya makan apa ya? Jangankan besok, tahun depan saya mau pergi kemana ya Tuhan? Atau nanti 3 tahun lagi anak saya sekolah di mana ya Tuhan? Kita udah khawatir dari sekarang. Makanya Tuhan bilang, di manakah kepercayaanmu? Dan murid-muridnya sebetulnya bukan jaminan kita bilang kita anak Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan. Oke? Makanya hayu kita bangun. Yang ketiga, kita bangun apa? Iman percaya kita kepada Tuhan. Caranya dengan apa? Caranya dengan apa? Caranya melalui kebenaran firman-Nya. Baca. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita kenal Tuhan, kita punya iman, itu karena kita kenal Tuhan kita. Betul enggak? Saya enggak akan mau misalnya pergi, misalnya diajak sama misalnya sama Ci Acau. Saya enggak kenal nih, diajak, Bukar, yuk kita pergi
ke Papua misalnya. Ih, kenal enggak, siapa enggak, ngajak-ngajak saya nggak tahu. Mau enggak? Nggak mau lah, nggak kenal. Tapi kalau saya kenal, siap kita berangkat. Bener nggak? Kenali Tuhanmu, kenali Tuhanmu. Maka engkau punya iman. Karena nanti di saat Tuhan datang kedua kali, yang Tuhan cari apa? Iman. Waktu nanti Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan permai, Tuhan hanya bertanya, masih adakah iman di bumi? Amin. Ayo, iman. Yang ketiga, bangun iman percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi yang pertama apa? Taat. Yang kedua, bangun hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, berseru-seru kepada Tuhan. Yang keempat, bangun iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara, dan kita percaya waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita percaya yakin sekali mujizat masih ada. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Amin. Biarlah pujian ini juga menjadi doa kita, amin. Menjadi harapan kita, amin. Amin, amin. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Oke. Bisa slide berikutnya. Yohanes 3 ayat yang ke-16 karena kita akan baca bersama-sama. Ada yang udah hafal? Hafal ya? Hafal? Oke, ya kita baca ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu. Ini ayat yang sebetulnya kita harus kita hafal ya. Hafal, biasanya kita hafal di ayat ini nih. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang mengaruniakan anak yang tunggal, supaya kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya juga baru kemarin waktu saya ini mau untuk sharing ini, tiba-tiba ayat ini muncul, teng gitu. Kenapa ya Tuhan? Kenapa ayat ini ada? Tuhan bilang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Oh God, thanks God. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Kadang-kadang kita lewat, skip. Tuhan tuh sudah besar gitu. Maka dia bilang, karena dia begitu mengasihi kita, mengasihi dunia, sehingga dia memberikan Yesus anaknya untuk menebus kita, betul? Tapi bagian kita, itu bagiannya Tuhan. Bagian Tuhan nebus kita. Bagian kita apa? Percaya. Katakan percaya. Bagian kita percaya. Supaya apa?
Karena kehidupan kita di bumi ini sementara. Kehidupan kita di bumi sementara. Berapa sih usia manusia? 70, kalau kuat 80, benar gak? Firman Tuhan berkata seperti itu. Tapi kita akan ada selama-lamanya dalam kekekalan, itu pilihan kita. Dalam kekekalan itu pilihan kita. Kita percaya atau tidak percaya, betul gak? Makanya ayat yang terakhir tadi, bangun iman percaya kita kepada Tuhan. Tetap percaya apapun masalahnya. Amin. Ada satu cerita di Lukas 18, ceritanya itu dari Lukas 18 ayat yang ke-35 sampai 43. Di situ Yesus menyembuhkan seorang buta. Waktu itu ada seorang buta di pinggir pengemis. Dia di Yeriko, lagi di pinggir jalan, dia sedang mengemis. Terus dia dengar banyak orang, ada kerumunan orang lewat, apa itu, apa itu? Terus kata orang, itu Yesus, itu tuh Yesus tuh, orang Nazaret sedang lewat. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, maaf ya, pergilah. Maaf ini kayaknya ada yang salah nih. Kata Yesus kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Oke. Ya, jadi saya ceritain aja ya. Jadi waktu itu ada seorang buta. Dia mengemis di kota Yeriko. Terus dia melihat kerumunan rombongan Tuhan Yesus tuh lewat. Karena kenapa? Waktu itu Yesus dilulukan karena dia banyak menyembuhin orang, membangkitkan orang mati, dan kabarnya sudah tersiar di seluruh tempat di wilayah itu. Dan pengemis ini, seorang buta ini nggak ngelihat, tapi dia hanya dengar, wih rame nih, rame. Apa? Tapi apa yang dia lakukan? Di ayat 39, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Waktu kita dalam masalah, saya belajar, apakah kita berseru-seru seperti dia berseru? Waktu kita sedang dalam putus pengharapan, nggak ada jalan keluar, apakah kita berseru-seru dan berharap seperti dia berharap? Dia berseru-seru, Yesus. Sampai akhirnya di ayat berikutnya, Yesus tuh berhenti loh. Di antara kerumunan, dia teriak-teriak mungkin di pinggir sana, mungkin Yesus nggak kedengeran, tapi akhirnya sampai teriakannya itu sampai membuat Yesus itu berhenti. Sampai Tuhan itu berhenti dan Tuhan berkata kepadanya, bertanya kepadanya. Sampai Tuhan berhenti dan bertanya kepadanya, apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu? Jadi waktu ketemu masalah, kita harus berseru-seru. Jangan putus asa, jangan putus pengharapan. Dalam Tuhan ada pengharapan. Dan apa yang terjadi? Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dan jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin, amin. Jadi waktu kita berseru kepada Tuhan, apapun masalah kita, apapun itu, tetap berseru, tetap berharap kepada Tuhan. Buat Tuhan berhenti, buat Tuhan menjumpai kita. Karena waktu Tuhan menjumpai kita ada mujizat. Amin. Ya, jadi saya minta para pemusik boleh naik ke atas. Kesimpulannya, kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu ada dua kebenaran. Pasti ada masalah dan pasti ada mujizat. Amin. Tapi bagaimana respon kita sehingga mujizat itu nyata dalam hidup kita? Amin. Yang pertama, ayo apa? Taat melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, setiap saat.
melalui doa, pujian, penyembahan, ucapan syukur kita, permohonan kita. Bangun hubungan. Yang ketiga, berseru-seru kepada Tuhan. Jadikan dia yang utama. Jadikan dia yang nomor satu. Yang keempat, bangun iman percaya kita kepada Tuhan. Kenali Tuhanmu. Kenali siapa Tuhan itu. Kenali dia yang berjalan bersama dengan kita. Dialah si pembuat mujizat. Amin, amin, amin.